Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak Bu Guru? Tetap sehat dan selalu semangat ya. Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran tematik muatan PKN yang akan membahas materi tentang kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Diharapkan siswa mampu mengidentifikasi kewajiban warga negara terhadap kelestarian lingkungan. 2. Siswa mampu memahami kewajibannya dalam menjaga lingkungan rumah dan sekolah. Sedangkan yang ketiga, sebagai tujuan dari literasi numerasi adalah siswa mampu memecahkan masalah terkait operasi campuran. Yuk, kita bahas materi kewajiban menjaga kebersihan lingkungan bersama Ibu Guru Ida Farida. Menjaga kebersihan rumah. Masih ingatkah kalian dengan negara Singapura? Tentu ingat ya, Singapura adalah salah satu negara terbersih di dunia. Indonesia juga bisa seperti Singapura jika pemerintah dan rakyatnya sadar dan peduli dengan kebersihan. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap anggota masyarakat, tanpa membedakan umur, jenis kelamin, ataupun status sosial. Menjaga lingkungan harus dimulai dari kesadaran diri dan juga dimulai dari komunitas yang ada di dekat kita. Salah satu lingkungan tersebut adalah lingkungan keluarga atau rumah. Berikut ini yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kebersihan di rumah. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Selalu menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. 3. Membuat tempat pembuangan sampah. Kebersihan kita dalam melaksanakan kewajiban dalam keluarga di rumah akan menentukan keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban lain yang lebih luas lagi. Maka, kita harus mulainya dari menjaga kebersihan rumah terlebih dahulu ya, Nak. Menjaga lingkungan sekolah. Seorang pelajar mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakannya secara bertanggung jawab. Berikut ini adalah kewajiban-kewajiban yang bisa juga dijadikan sebagai janji pelajar. Yang pertama, kewajiban mengerjakan tugas sekolah. Yang kedua, kewajiban mematuhi dan menjalankan agenda piket dengan baik. Kewajiban yang ketiga yaitu wajib belajar. Tentu ini adalah kewajiban yang utama sebagai pelajar. Selanjutnya, kewajiban yang keempat yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan yang kelima adalah kewajiban taat kepada tata tertib sekolah. Dengan melaksanakan kewajiban akan memperoleh banyak manfaat. Dengan melaksanakan kewajiban, mampu menciptakan lingkungan sekolah menjadi nyaman dan aman. Setelah kalian bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah menjadi janji pelajar, kalian akan mendapatkan beberapa nilai darinya. Di antaranya yaitu nilai keadilan sosial, nilai kemanusiaan, dan nilai persatuan dan kesatuan. Semoga kalian bisa menjalankan semua kewajiban-kewajiban tersebut. Contoh menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Setiap warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Pada saat di rumah, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan bisa dilakukan dengan cara menjaga kebersihan di area rumah, mencuci piring setelah makan, menyapu dan mengepel, membersihkan kasur, dan tidak membuang sampah sembarangan di area rumah.
Sedangkan jika kita di sekolah, kita bisa melakukannya dengan tidak membuang sampah sembarangan di area sekolah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan menaati piket yang sudah ditentukan. Pada saat berada di lingkungan masyarakat, kita juga tetap masih tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ikut bergotong royong membersihkan lingkungan dan melakukan penghijauan di lingkungan. Tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama. Jadi, setiap warga negara bertanggung jawab melakukan upaya-upaya untuk melestarikan lingkungan hidup. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan setiap masyarakat dalam menjaga lingkungan, terutama dari sampah. 1. Turut serta melakukan program reduce, reuse, recycle, dan replace, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, daur ulang, dan menggantikan. Membuang sampah pada tempatnya, melakukan pemilahan sampah saat kita menghasilkan sampah, menggunakan sumber daya alam secukupnya, dan menjaga kebersihan saluran air, serta ikut serta dalam kegiatan kebersihan warga. Dan yang terakhir, menjaga lingkungan dari polusi atau limbah. Hak mendapatkan penghidupan yang layak. Masih ingat kan kalian bahwa untuk mendapatkan haknya, setiap orang harus terlebih dahulu melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Hal ini tercantum dalam pasal 27 ayat 2, yaitu setiap warga negara berhak untuk hidup secara layak di Indonesia dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh warga negara sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak adalah sebagai berikut. 1. Bekerja dengan sungguh-sungguh, mendapat upah yang baik, bekerja, berdagang, atau membuka usaha sendiri atau secara mandiri, mendahulukan warga terdekat ketika mencari karyawan, dan perusahaan mempekerjakan warga yang tinggal di sekitar. Agar setiap warga negara mendapatkan kehidupan yang layak, maka setiap warga negara dan pemerintah wajib melaksanakan tanggung jawabnya. Bagaimana anak soleh-solehah? Sudah mengerti ya tentang hak dan kewajiban warga negara untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan ya. Berikut ini, Ibu Guru akan memberikan contoh soal yang kalian harus kerjakan berupa operasi hitung campuran. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Sampah di Jakarta yang dihasilkan oleh warga Jakarta sangat mencengangkan. Produksi sampah tiap hari adalah 6.270 ton. Ini setara dengan berat badan 25 ekor paus biru besar. Sampah Jakarta juga mampu menimbun tanah seluas sebanyak 4 lapangan sepak bola. Dari sampah yang banyak tersebut, komposisi jenis sampahnya adalah 54% sampah organik, 15% sampah kertas, 14% sampah plastik, dan 17% sampah campuran dari kaca, logam, dan sebagainya. Dari semua sampah tersebut, hanya 79% yang dapat terangkut,
sedangkan sisanya yang lain tidak terangkut atau sudah didaur ulang. Nah, tugas kalian adalah hitunglah berapa persenkah sisa dari sampah yang tidak terangkut. Selain soal ini, kalian juga kerjakan beberapa soal yang ada di buku paket tematik tema 8, yaitu pada halaman 27, 32, 52, 75, 111, 119, dan 125. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga semuanya bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.